Shalom adik-adik, happy Sunday. Nah, saat ini Kak Meita dan Kak Silvi akan membantu adik-adik untuk bersama-sama memuji Tuhan di sekolah minggu. Nah, kali ini sebelum kita memulai ibadah, yuk kita berdoa dulu yuk. Siapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk fokus memuji Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan baru yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Ya Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir agar kami ya Bapa dapat bersama-sama menyenangkan hati-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa yang dari semua ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Silvi, dunia tuh boleh gak sih katakan kita tidak berarti? boleh dong. Boleh, dan dunia boleh katakan kita bukan siapa-siapa. Tapi kita mau dengar apa kata siapa Kak? Kata Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu istimewa. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Harus semangat meskipun di rumah saja kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Sekali lagi dari awal. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena ku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dialah di dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Tepuk tangan ya. Katakan dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan aku bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa. Tapi kita semua mau mendengar kata Tuhan Yesus. Dengar apa Dia mengatakan bahwa kita semua istimewa. Ku istimewa, ku istimewa karena ku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dialah di dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa karena ku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa sebab Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku. Dialah di dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dialah di dalam hatiku. Dialah di dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi yuk. Dialah di dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Yeay, betul sekali ya Kak Sylvia. Tuhan Yesus lahir
dan jadikan kita anak yang istimewa. Nah, masih siap semangat belum memuji Tuhan? Masih nggak Kak Silvi? Masih dong Kak. Oke, nah kali ini kita mau belajar pujian baru adik-adik yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu cukup bagiku. Tuhan Yesus cukup bagiku ya. Kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Yo, bisa ikuti gerakan adik-adik tamborin yang di belakang ya. Oke? Lihat kuasa Jurnah, beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Katakan yes Lord. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Sekali lagi katakan. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu kata curah atasku. Kau cukup bagiku. Katakan aku kecil bagaikan semutku. Kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Sebab Engkau besertaku. sertaku. Katakan yes Lord. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu kata curah atasku. Kau cukup bagiku. You got me a child, you're enough for me. You made me brave. You got me a child, you're enough for me. You made me brave. You got me a child, you're enough for me. You make me brave. You got me your child, you're enough for me. You make me brave. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu kata curah atasku. Kau cukup bagiku. Sekali lagi katakan. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu kata curah atasku. Kau cukup bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sekarang kita kan tadi udah memuji Tuhan ya Kak Sylvia. Iya Kak? Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau angkat pujian, Ku Milikmu. Jalan kesesakanku
karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, tetap Kau pandang indah. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan kekhawatiranku, serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan-Mu tahu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, pandang indah dalam-Mu. Ku serahkan kekhawatiran, tanganku jangan berseru, ku milik-Mu. Katakan, I am yours. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku, kuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, dalam-Mu. Ku serahkan angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Tuhan
Yesus, terima kasih Tuhan, kami diperbolehkan ya Tuhan sudah memuji, memuliakan nama-Mu sebentar ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yohanes yang membaptis Yesus. Adik-adik juga bisa membacanya di Matius pasal 3-4 ya. Dalam kisah ini, kalian akan tahu mengapa Yohanes membaptis Yesus. Sebelum itu, adik-adik harus tahu kenapa orang Kristen harus dibaptis. Ada yang tahu nggak nih? Alasannya supaya kita menjadi milik Kristus selamanya. Ketika kita dibaptis, kita akan buka lembaran baru yang tentu lebih baik dari sebelumnya. Wah, adik-adik mulai penasaran gak nih sama ceritanya? Oke, langsung saja ya. Yohanes menampilkan dirinya di padang gurun Yudea. Saat itu, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka datanglah kepada Yohanes penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Wah adik-adik, mereka semua dibaptis di sungai Yordan nih. Ada yang tahu nggak sungai Yordan ini di mana? Sungai Yordan terletak di Asia Barat Daya dan melewati beberapa negara seperti Yordania, Israel, dan Palestina. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes berkata, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti Yesus. Ialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, itulah kisah Yohanes yang membaptis Yesus. Bagaimana? Seru kan? Baptis sendiri lambang pembersihan dosa. Dan pembersihan dosa itu bisa kalian lakukan dengan bertobat. Jadi, adik-adik harus bertobat nih. Bertobat dapat dilakukan dengan hal sederhana, seperti mengakui kesalahan adik-adik, mengubah perilaku menjadi lebih baik, dan hidup seturut kehendak Tuhan.
Dan pastikan kalau besok besar kalian dibaptis ya, supaya menjadi milik Kristus selamanya. Sekian firman Tuhan kali ini. Kita lanjutkan dengan berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.